Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Nur Mutiara. Saya mahasiswa MBA Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Big Data Learning Journey saya selama menjadi mahasiswa MBA Telkom University. Oke, kita mulai ya. Pertama di sini ada material journey big data yang saya pelajari. Di sini ada 16 week total. Di week pertama itu kita belajar mengenai big data business mandate, kedua big data business model maturity index, ketiga ada big data strategy dokumen, keempat ada the importance of the user experience, yang kelima ada differences between business intelligence and data science, keenam ada data science, ketujuh ada the data lake, kedelapan kita ada assessment pertama, lalu selanjutnya di week 9 ada thinking like a data scientist, di week 10 ada buy analysis teknik, di week 11 ada score development teknik, di week ke-12 ada monetization exercise, di week 13 ada metamorphosis exercise, di week 14 ada power of envisioning, di week 15 ada organizational ramification and storage, di week 16 kita ada assessment kedua. Oke, selanjutnya masuk ke materi. Apa sih Big Data itu? Big Data itu merupakan kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk ditangani menggunakan database dan perangkat lunak tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, mesin, transaksi online, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada transformasi bisnis melalui pemanfaatan Big Data. Transformasi model bisnis merupakan proses mengubah fundamental cara perusahaan beroperasi dan menghasilkan nilai melalui pemanfaatan teknologi dan data. Di sini juga dalam transformasi bisnis ini ada Big Data Business Model Maturity Index. Di pertama itu ada monitoring, di kedua itu ada insight, di ketiga ada optimization, di keempat ada monetization, di kelima ada metamorphosis. Selanjutnya ada dokumen strategi untuk big data. Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama itu tentukan tujuan dan kebutuhan bisnis yang akan kita jalankan. Lalu kumpulkan juga dan kelola data yang relevan mengenai bisnis yang akan kita jalankan. Lalu ada analisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga mengenai bisnis tersebut. Lalu implementasikan wawasan tersebut dalam strategi bisnisnya. Lalu selanjutnya ada pantau dan evaluasi kinerja strategi big data. Nah, big data juga mengulas mengenai pentingnya pengalaman pengguna atau user experience atau kita kenal UX. Pengalaman pengguna yang baik merupakan kunci keberhasilan bisnis. Big data dapat membantu memahami kebutuhan dan preferensi pengguna yang berharga. Nah, ini ada beberapa nih. Pertama ini, pentingnya pengalaman UX itu juga satu itu bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, lalu ada keunggulan kompetitif, lalu ada kesesuaian dengan harapan pengguna, lalu juga mendorong pertumbuhan bisnis, dan terakhir, data dan umpan balik berharga. Selanjutnya ada perbedaan business intelligence dan data science. Nah, business intelligence itu apa? Business intelligence merupakan penggunaan data historis dan laporan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sedangkan data science itu adalah cara menyelidiki data secara menyeluruh dan menggunakan teknik statistik dan kecerdasan buatan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Selanjutnya ada teknik analisis. Selanjutnya ini ada teknik analisis data science. Pertama ada trend, ada clustering, dan analisis sentimen. Trend sendiri merupakan memahami dan menganalisis trend sebagai komponen penting dalam teknik science data. Selanjutnya ada clustering. Clustering itu merupakan eksplorasi teknik pengelompokan untuk pengenalan pola dan segmentasi data dalam ilmu data. Selanjutnya adalah analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan mengungkapkan kekuatan analisis sentimen untuk memahami opini dan emosi dalam kumpulan data. Selanjutnya ada data lake, memperluas penyimpanan data tradisional atau danau data ya, makanya kita itu data lake atau danau data, makanya ini di sini memperluas penyimpanan data secara data tradisional. Penyimpanan yang fleksibel yang menampung data mentah dari berbagai sumber untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Data lake juga sini memahami
bagaimana data lake menawarkan kapasitas yang lebih besar untuk menyimpan dan mengelola beragam jenis dan volume data. Seperti kita tahu kalau di data tradisional itu kan mungkin kayak lebih banyak data yang kertas-kertas kayak gitu itu, dan itu kan bisa berceceran kemana-mana, sedangkan data lake sendiri itu merupakan wadah atau ya danau data, jadi kita nggak perlu takut berceceran kemana-mana, kita bisa tetap mencari data-data tersebut gitu. Di sini juga data lake itu menjelajahi manfaat pemrosesan dan pengambilan data yang lebih cepat yang ditawarkan oleh arsitektur data lake modern. Selanjutnya dalam pembelajaran big data di MBA juga kita diajak nih sebagai eh, pemangku kepentingan bisnis itu diajak untuk berpikir seperti data scientist. Apa aja? Pertama, diajak untuk memahami konteks, memahami bisnis dan konteks data untuk menentukan pertanyaan yang tepat dan metode analisis yang relevan. Selanjutnya juga menerapkan metode ilmiah, itu menggunakan pendekatan sistematis dan metode ilmiah dalam pemrosesan dan analisis data. Selanjutnya, data-data yang tersebut kita visualisasikan, itu visualisasi. Selanjutnya, visualisasi data. Nah, data-data yang udah kita kumpulkan, data-data yang relevan sesuai dengan bisnis yang kita jalankan itu, kita gunakan grafik. Kita gunakan grafik dan visualisasi data untuk mengkomunikasikan wawasan yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Seperti itu. Lanjut di sini ada teknik analisis by. Ini ada descriptive analytics, ada predictive analytics, ada prescriptive analytics. Nah, descriptive analytics sendiri itu menyajikan wawasan tentang apa yang terjadi di dalam data, dan predictive analytics ini menggunakan data historis untuk memprediksi kejadian masa depan. Misalnya, contohnya itu ada data penjualan. Nah, dari data penjualan tersebut kita bisa buat data keputusan baru mengenai self forecasting untuk penjualan selanjutnya. Itu contohnya, misal seperti itu. Dan ini untuk prescriptive analytics. Dan untuk prescriptive analytics ini apa? Ini memberikan rekomendasi dan tindakan yang sebaiknya diambil berdasarkan pemahaman data. Jadi misal dari data penjualan yang seperti sebelumnya, dari data penjualan itu kita pahami, kita lihat grafiknya, mana nih barang yang kira-kira turnover-nya itu lebih cepat ya. Jadi dengan pemahaman itu, dengan analisis itu kita bisa, oh barang yang lebih cepat berarti kita harus restock lebih banyak kah, atau restock lebih waktunya lebih cepat juga gitu. Misalkan dalam sebulan 2 kali kah atau sebulan 3 kali gitu, seperti itu. Dan kalau misalkan ada data penjualan, oh barang ini kurang, barang yang ada peminatnya tapi sedikit, itu bisa kita bisa diambil keputusan bahwa oh restocknya mungkin akan lebih sedikit kuantitasnya, atau restocknya akan lebih lama waktunya, seperti itu. Nah, dari semua ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu pertama adalah transformasi bisnis melalui big data adalah suatu keharusan di era digital saat ini. Lalu, pemanfaatan data dalam transformasi bisnis dapat membantu perusahaan mengoptimalkan nilai, mengidentifikasi peluang baru, serta meningkatkan pengalaman pelanggannya. Lalu, untuk kepemimpinan bisnisnya juga ini sangat berperan penting dalam menginisiasi dan mendorong inisiatif penggunaan big data. Lalu juga dalam transformasi bisnis dengan menggunakan big data juga itu penting untuk membangun kematangan model bisnis dengan memperhatikan indeks kematangan, terus juga strategi bisnisnya, pengalaman penggunanya, juga sebagai pemangku kepentingan juga itu kita harus bisa membedakan apa sih perbedaan antara business intelligence dengan data science. Terus juga kita harus memahami teknik analisis big datanya dari mulai pengembangan skor, monetisasi data, dan fase metamorfosis bisnisnya sendiri. Lalu untuk kepemimpinan bisnis juga harus memahami kekuatan visi, konsekuensi organisasi, dan pentingnya cerita dalam konteks big data dalam bisnis tersebut. Secara keseluruhan,
Transformasi bisnis melalui big data dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Kira-kira seperti itu pemahaman big data yang telah saya pelajari di MBA Telkom University ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.